Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Kita tak terasa sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kemarin kita kaji khotimahnya. Alangkah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ini. Sebelum kita masuki kajian, kita bahas fresh lagi atau pengulangan lagi apa kira-kira yang disebut dengan takwa. Takwa adalah patuh menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa saja dilarang oleh Allah. Di sini adalah wattaqwa wasiyatu zamina al-awwalina wal akhirina. Takwa itu adalah wasiat dari Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yakni Nabi Adam, sampai nanti umatnya Nabi Muhammad yang terakhir kalinya, yakni yang sampai di hari kiamat nanti. Tujuannya Allah Ta'ala di sini berwasiat tentang apa? Tujuannya adalah biar makhluk Allah yang bernama manusia ini senantiasa menjaga ketakwaan semasa hidupnya. Karena apa? Karena ketakwaanlah yang dapat menjaga keimanan hamba tersebut. Qala wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Sungguh kita telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian. Jadi Allah, kata Allah dalam firman-Nya, wa iyyakum, dan terhadap kalian. Untuk apa berwasiatnya? Anittaqullaha, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kalau melihat di sini berarti takwa itu sebuah kewajiban bagi seluruh hambanya Allah. Ya. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin. Tidaklah kebaikan baik masih ada jangka waktunya atau langsung dikerjakan, baik kebaikan itu secara zahir atau batin, illa wa taqwa sabilun mausilun ilaihi, kecuali ketakwaanlah yang dapat menyampaikan kepada kebaikan itu. Artinya seperti ini. Siapa namanya? Vicky berniat sedekah kepada fakir miskin. Baik sedekahnya itu dilakukan sekarang juga ataupun aku lek wis ngenteni duit sedekah, itu namanya sedekah kebaikan yang ditunda.
baik secara dohir atau batin. Tadi secara dohir, ya secara batin apa? Secara batiniyahnya senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, mengingat kepada Allah Ta'ala, baik dilakukan sekarang atau nanti di waktu yang akan datang. Nah, itu semua tidak akan didapatkan kebaikan itu kecuali dengan jalan takwa. Karena hanya takwa lah yang merupakan jalan menyampaikan kepada sesuatu untuk menjalankan kebaikan itu. Jadi intinya ada di takwa. Artinya kalau ada misal fikih sodako, aku niat sodako, nafakin miskin ngei duit 1 juta, seumpamanya seperti itu, tapi nggak ada rasa takwa di dalam dirinya, maka sodakonya sia-sia. Niat pamer ya, sini biarin nanti saya sodako kepada mbok itu tak kasih 1 juta, biar seluruh masyarakat di kampung tahu kalau saya sodako 1 juta. Itu karena tidak ada ketakwaan, maka kebaikan yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Sebaliknya kalau dia bertakwa atas dasar ketakwaan, menjalani kebaikan yang berupa sodako tadi, saya niat sodako, ya Allah saya niat sodako ini bukan untuk pamer atau apa, tapi saya mengharapkan ridhonya panjenengan, mengharapkan ridhonya Engkau ya Allah. Yang dijalani atas, disitulah kebaikan itu akan didapati. Jadi di sini adalah ketakwaan. Wa wasilatun mubalaghatun lahu. Itu ketakwaan merupakan jalan untuk tersampainya kita melaksanakan kebaikan, dan juga merupakan wasilah atau pengantar yang terbaik di dalam menjalankan kebaikan. Ibarat menjalankan kebaikan tanpa ketakwaan, koyo awak tanpa kira-kira urip apa ndak? Jadi batang, siapa gelem nang batang? Kira-kira siapa gelem nang batang? Makanya ruhnya kebaikan itu adalah takwa. Nah, kalau kita sudah tahu di dalam menjalankan kebaikan apa saja harus didasari takwa, mari kita memupuk ketakwaan kita sejak dini dan diperkuat ketakwaan kita sejak dini. Caranya bagaimana? Dengan melatih diri kita. Ya. Dengan melatih diri kita, niatkan segala amal kebaikan kita hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Karena kita senantiasa dipandang oleh Allah, diketahui oleh Allah, didengarkan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Nah, disitulah kita melatih ketakwaan, sehingga kita melakukan kebaikan niatnya hanya untuk ridho Allah. Demikian kebalikannya, wa ajilin wala ajilin zahirin wala batin illa wa taqwa hirzun harizun alamati minhu wan najatu min darurihi. Demikian juga kejelekan, baik kejelekan itu secara langsung ataupun kejelekan yang akan dilakukan pada waktu tertentu atau pada waktu yang akan datang, baik kejelekannya itu berupa sesuatu yang nampak atau sesuatu yang samar atau sesuatu yang tersimpan batiniah, kecuali ketakwaan yang akan menjadikan benteng penolong bagi kita untuk tidak jatuh kepada kejelekan tersebut. Semisal Daniel dua niatan, aku lihat duit cukup TM sumbomo, aku lihat duit cukup pil kucing sumbomo. Lah itu kan namanya kejelekan yang diniati, nunggu punya ketakwaan itulah nanti yang akan membentengi Daniel atau menjaga Daniel dari untuk melaksanakan kejelekan tersebut. Langsung dua kerentek elek punya niatan jelek langsung tidak, saya takut pada Allah, akhirnya tidak buru. Nah itu semua sebab apa? Sebab ketakwaan, merasa selalu diawasi oleh Allah dan merasa takut serta malu kepada Allah. Jadi tidak ada kejelekan apapun
Jika di dalam diri orang itu sudah terdapat ketakwaan, maka dia tidak akan tersentuh oleh kejelekan itu. Seumpama tersentuh, maka kejelekannya itu pun tidak akan sampai terlaksanakan. Nah, itulah hebatnya takwa. Kebaikan akan didapatkan dengan ketakwaan, dan kejelekan akan terhindarkan dengan ketakwaan. Wa kam allaqallahu al-azim fi kitabihil azizi ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimatin. Betapa banyak Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia tentang ketakwaan. Tentang ketakwaan, dari kebaikan-kebaikan yang agung serta keselamatan-keselamatan yang besar. Ini banyak di Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan tentang ketakwaan. Tujuannya bukan untuk apa? Biar hambanya senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, karena ini mungkin adik-adik masih belum bisa mengerti, memahami secara benar apa isi kandungan dari Al-Quran. Nah, makanya alhamdulillah ulama-ulama kita, salaf soleh kita mengarang kitab sehingga kita dapat merasakan dan mencicipi apa yang berada di dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran yang berupa ilmu. Nah, sekarang kita kaji. Ya, alhamdulillah. Famin dalika al-ma'iyah al-ilahiyah al-hafidhah al-latifah. Dari salah satu firman-Nya Allah yang terdapat dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang persandingan ketuhanan yang menjaga serta maha lembut. Jadi Allah Ta'ala menyandingkan namanya terhadap ketakwaan di dalam Al-Quran. Menyandingkan zatnya, menyandingkan namanya kepada orang-orang yang bertakwa. Qala wa ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hei orang-orang, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala banyak sekali menerangkan tentang ketakwaan dalam Al-Quran. Salah satunya Allah Ta'ala menyandingkan namanya sendiri atau zatnya sendiri beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mencedek, sangat dekat sekali derajatnya di sisi Allah. Karena apa? Tadi yang sudah kita terangkan, setiap melaksanakan kebaikan yang didasari takwa dapatkan pahala kebaikannya. Setiap kejelekan yang di dalam orang itu terdapat ketakwaan, maka dia akan terhindar untuk melaksanakan kejelekan. Dan kalau orang sudah senantiasa melakukan kebaikan beserta takwa dan menjauhi kejelekan dengan ketakwaan, maka dia akan sedikit demi sedikit semakin dekat kepada Allah. Makanya tidak salah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menyandingkan namanya beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Wa min dzalika al-ilmul alladuniyu. Di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang fadilah ketakwaan, keutamaan ketakwaan. Orang yang bertakwa dia akan diberikan ilmu laduni oleh Allah Ta'ala. Qala wa ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, hei para orang-orang, orang-orang semuanya, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah Ta'ala akan memberikan engkau pengetahuan. Jadi pengetahuan ilmunya itu langsung dari Allah Ta'ala. Contohnya seperti ini. Ilmu laduni itu ya ada. Orang ilmu laduni itu mulai lahir, tidak usah belajar, tidak usah sekolah, langsung dikei alim ya Allah Ta'ala. Itu termasuk ilmu laduni. Ada lagi ilmu laduni itu orang itu belajarnya sedikit tapi langsung dikasih pengetahuan yang banyak oleh Allah Ta'ala. Atau ilmu laduni itu gambarannya seperti ini. Semisal Fikih mau melaksanakan kejelekan seumpamanya, aku engkau katinang tretes seumpamanya, kan sudah ada niat jelek.
Lah tiba-tiba di dalam hatinya ada bisikan, ojo iso, ojo nang kono. Lah itu termasuk ilmu atau pemberitahuan dari Allah Ta'ala supaya Vicky tidak jadi keteretes melaksanakan kejelekan itu. Lah itu termasuk juga ilmu laduni. Jadi bisikan latifah, bisikan halus dari Allah Ta'ala yang mencegah kita untuk tidak melaksanakan kejelekan. Itu juga termasuk ilmu laduni. Dari seumpama Vicky pertama nun sewu, seumpama dia berandal ya, anak pang ya, anak jalanan. Tiba-tiba di dalam hatinya ada sedikit ketakwaan, maka Allah Ta'ala akan memberikan hidayah, memberikan bisikan untuk Vicky ini berubah menjadi anak yang taat. Akan berubah menjadi anak yang taat. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan hal itu. Nah ini termasuk ilmu ladun. Termasuk ladun. Karena apa ilmu laduni ini ada? Karena takwa. Sedikit rasa saja takut kita kepada Allah. Nah maka Allah Ta'ala secara tidak langsung akan menuntun kita untuk lebih mendekati Allah dan menjauhi kejelekan. Ini salah satu faedahnya atau fadilahnya takwa. Ya, bisa difaham? Wa min dalika al-furqanu indal istibah wa wuqul iskali wal kafaratu lis sayyi'at wal maghfirah lid dunub. Daripada itu, ketakwaan juga dapat menjadikan dapat menjadikan seorang hamba itu diberikan oleh Allah Ta'ala bisa membedakan sesuatu yang jelek dan yang baik. Al-Furqan di sini maknanya dia bisa membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek. Karena ketakwaan. Jadi hidupnya orang yang bertakwa itu akan senantiasa lebih berhati-hati. Untuk melaksanakan sesuatu pasti di dalam hatinya atau pikirannya itu mikir. Masih ada pikiran, ini kira-kira benar enggak ya? Ini kira-kira bahaya apa enggak ya? Itu salah satunya fadilah yang didapatkan oleh orang yang bertakwa, sebab ketakwaannya itu. Min dalika al-furqanu indal istibahi wal wukil iskal. Ketika terjadi suatu yang membingungkan, iki dosa pun ndak ya, seumpama iki ya. Ambil Allah Ta'ala iku dikai weruh. Bisa membedakan. Oh iki ndak oleh, oh iki sing oleh. Lah itu sebab ketakwaan. Orang yang bertakwa itu hatinya sangat apa? Sangat tajam. Bisa membedakan sesuatu yang jelek dan yang jelek dan yang baik. Wal kafaratu lis sayyi'at. Juga dengan ketakwaan itu akan menghanguskan atau mengganti sesuatu yang jelek dengan yang baik. Sebagai kafarah. Akan membersihkan sesuatu yang kotor. Karena ketakwaan. Wal maghfiratu lidzunub, juga ketakwaan akan menjadikan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Qala wa ta'ala, iki firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hei orang-orang yang beriman pada mana? In tattaqullaha. Abi Allah Ta'ala ngomong nang wong sing beriman, Allah Ta'ala berfirman kepada yang beriman, hei orang-orang yang bertakwa, jika kalian, hei orang-orang yang beriman, iman tok tidak cukup, ambil Allah Ta'ala ditambah, jika kalian bertakwa kepada Allah, harus bertakwa. Apa di situ yang akan terjadi? Yaj'alakum furqanan. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan kalian dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Ta'ala juga akan membersihkan kejelekan-kejelekan kalian dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala yang mempunyai keutamaan serta maha agung. Itu Allah Ta'ala dia yang berfirman. Makanya orang yang bertakwa dia pasti dikasih awas oleh Allah Ta'ala.
dikasih apa? Dikasih teliti dalam kehidupannya, sehingga dia dalam meniti kehidupan tidak mudah jatuh ke dalam perbuatan dosa. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Kira-kira ada pertanyaan? Monggo, takon. Tanya apa saja, enggak apa-apa. Nah, jadi intinya di sini kita harus melatih ketakwaan kita, ya, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sudah banyak hal yang kita kaji, alhamdulillah banyak pengetahuan yang insya Allah ini akan, semoga pengetahuan ini Allah Ta'ala jadikan untuk kita biar sebagai apa? Sebagai petunjuk biar kita menjalani kehidupan ini bisa lebih benar, lebih selamat, dan kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan pengetahuan yang telah diberikan Allah kepada kita. Amin Allahumma. Ya. Ada pertanyaan? Monggo, takwan apa saja. Ini perkajian kita tentang takwa sekarang sudah selesai untuk sementara, dan kita akan sambung besok di pertemuan berikutnya ya, insyaallah. Monggo singkati takon-takon sebelum ditutup. Takon apa saja enggak apa-apa. Enggak harus takon masalah takwa. Tanya masalah ibadah, kehidupan, atau curhat, apalah enggak apa-apa. Kok wingi kita konek sampai selain mahrum bagaimana itu. Mungkin sekarang ada pertanyaan yang lain, enggak apa-apa. Monggo. Apa ndak ono? Ndak ono. Wis, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan ya. Istiqomah ya, kalau nggak ada udur tetap ngasih ya. Ajak teman-teman yang lain nggak apa ya. Sampai ngejak teman itu samanya sampean juga ada andil dalam berdakwah ya. Oleh pahala ya pastinya, apalagi di bulan Ramadan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa du'an mutaqabbalan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min syarri. Allahumma jannah wa ja'alna min ahli min al-khair. Wa la tajalna wa inna ahsanu. Allahumma ja'alna min ibadika muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallam.